الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين خصوصا من صنف هذا الكتاب رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وفي الدارين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Para asatiz jamaah sekalian, melanjutkan pembacaan kitab Fiqhul Hikayah. Kita ada di hikayah yang ke-15. Al-hikayatul khamisata asrata fi zikri aibil mabi'i indal bai'i. Al-hikayatul khamisata asrata, hikayah yang ke-15. Fi zikri aibil mabi'i, di dalam menyebutkan aib cacat barang dagangan. Fi zikri aibil mabi'i, di dalam menerangkan cacatnya barang dagangan indal bai'i, ketika jual beli. Kalau kita punya barang mau dijual kemudian ada cacatnya, wajib dikasih tahu cacatnya apa. An Habsi bin Abdurrahman, dari Hafiz bin Abdurrahman. Wakana, dan ada. Siapa si Hafiz? Itu Sarika Abi Hanifah, kawannya Abi Hanifah, Imam Abu Hanifah. Anna Aba Hanifah, bahwasanya Imam Abu Hanifah, karena ada Abu Hanifah itu yatajiru, berdagang. Siapa Abu Hanifah? Alaihi, atas si Hafiz. Jadi nitipin barang untuk dijualkan oleh temennya, namanya si Hafiz. Wa yab'asu, dan mengutus siapa Abu Hanifah ilaihi, kepada Hafiz, bimatain, dengan harta, dengan barang dagangan, dengan harta. Wa yaqulu, dan berkata Abu Hanifah lahu, pada Hafiz, fi saubi kaza aibun. Kata Abu Hanifah kepada temannya yang dititipkan barang dagangan ini, kata Abu Hanifah, fi saubi kaza, di bajunya ini, di pakaian ini, aibun, ada cacatnya. Ini ada cacatnya nih ya, nih sarung. Itu jahitannya agak robek sedikit. Bajunya ada seperti ini, dikasih tahu. Fabayyin, maka jelaskanlah kamu. Fabayyin, maka jelaskanlah kamu, iza bi'tahu, jika menjual kamu hu, pada saub. Nanti kalau mau jual kasih tahu ya kepada orang yang mau beli, nih ada cacat di bajunya ini nih. Faba'a, maka menjual Hafzun, siapa si Hafiz, al-mata'a, pada harta, pada barang dagangan tadi, pada harta. Tapi walam yubayyin, dan tidak menjelaskan siapa si Hafiz. Walam yubayyin, dan tidak menjelaskan siapa si Hafiz. Wa nasiya, dan lupa siapa si Hafiz. Dijual tapi si Hafiznya ini lupa, nggak dijelasin kalau di bajunya itu ada aib, ada cacat. Apa yang terjadi kemudian? Falama alima, maka tatkala mengetahui Abu Hanifah, siapa Abu Hanifah, zalika, pada demikian lupa ngasih tahu bahwa di bajunya itu ada cacat. Apa yang dilakukan sama Abu Hanifah? Tasoddaqo, maka bersedekah siapa Abu Hanifah, bisa manisiabi, dengan nilai, dengan harga pakaian. Bisa manisiabi, dengan harga pakaian, kulliha, semuanya siap. Barang dagangannya 10 juta, ada yang cacat di situ, terus kemudian lupa dikasih tahu. Kata Abu Hanifah, sedekahin duitnya semua itu. Itu Abu Hanifah itu. Kalau Abu yang ada di sini. Kalau kita gimana kita? Ya udahlah, udah rezeki itu mahal ya.
Dia jadi segitu waroknya, segitu hati-hatinya ulama-ulama itu, sampai nggak mau ngambil uangnya itu, nilai hartanya, nilai dagangannya, nilai pakaiannya nggak berani dia ngambil, gara-gara lupa dikasih tahu kepada konsumennya kalau ada yang cacat. Tuh, beliau itu seperti itu. Hikayat apa namanya, waroknya. Al-hikayatus sadisata asrota, hikayat yang ke-16, fi hurmatil qardi, di dalam haramnya hutang, di dalam haramnya berhutang. Jarro yang menarik naf'an pada manfaat, jarro yang menarik naf'an pada manfaat, lil mukridi pada yang menghutang, lil mukridi pada penghutang. Jadi kalau kita ngutangin orang, kemudian kita nggak boleh ngambil manfaat dari orang yang kita utangin ini. Kalau umumnya ini kan ngutangin 1 juta, ya jangan ngambil manfaat, nanti balikinnya 1,1 ya, 1,2 ya. Itu mah umum, itu fikih. Tapi apa yang terjadi di sini sama Abu Hanifah ini? Balagona, telah sampai pada kami, anil imami Abi Hanifah, dari Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu, annahu, bahwasanya Imam Abu Hanifah, zahaba, pergi siapa Abu Hanifah, ila gorimin, kepada penghutang, ila gorimin, kepada penghutang, lahu, pada Abu Hanifah, pergi kepada orang yang berhutang kepada Abu Hanifah. Pergi kepada orang yang berhutang itu untuk apa? Liyutalibahu, untuk meminta siapa Abu Hanifah, hu, pada si gorim, hu, pada penghutang. Liyutalibahu, untuk meminta siapa Abu Hanifah, hu, pada gorim, pada penghutang, bidainin, dengan hutang. Ya, intinya Abu Hanifah datang untuk meminta apa, mau nagih hutang, mau menagih hutang, datang kepada seseorang untuk nagih hutang. Wakana, dan ada, lirojuli, pada orang, pada seseorang, orang yang menghutang tadi ini si gorim, sajaratun, sajarotun, pohon, ala babi darihi, di pintu rumahnya si rojul. Di depan pintu rumahnya itu ada pohon. Fawakofa, maka berdiri, al imamu, siapa imam, Imam Abu Hanifah, fis samsi, di bawah terik matahari, fis samsi, di bawah terik matahari. Wa talaba, dan meminta siapa si Abu Hanifah, hu, pada si rojul. Jadi dia datang ke rumahnya, di depan rumahnya itu ada pohon. Imam Abu Hanifah memilih tidak berdiri di bawah pohonnya si penghutang ini, tapi dia memilih berdiri di tempat yang langsung kena matahari, tidak kena tidak neduh di pohon. Fakila, maka ditanya, lahu, pada Abu Hanifah, kan sebenarnya oke-oke aja sih. Misalnya nih, ada orang mau nagih, terus kemudian di depannya ini ada tenda begini, tendanya punya orang yang nagih, kemudian dia berdirinya di luar tenda sini nih, karena kamu kena panas. Ditanya si orangnya itu, ala, tidakkah takifu, kamu berdiri, fi zillis sajaroti, di bayangan pohon, fi zillis sajaroti, di bayangan pohon. Ngapain sih berdiri di situ? Itu loh adem tuh di bawah pohon. Pohonnya punyanya orang yang ditagih tadi. Apa kata Abu Hanifah ini? Faqala, maka berkata Abu Hanifah, la, tidak, inna, sesungguhnya, li, padaku, ala sohibiha, atas pemiliknya pohon, ala sohibiha, atas pemiliknya pohon, dainan, hutang. Enggak mau, karena aku ini sama pemilik hutangnya ini ada hutang pihutang. Wa kullu qardin, dan semua hutang, jarro, yang menarik, naf'an, pada manfaat, fahuwa, maka adapun kullu qardin, setiap hutang, riba, itu menjadi riba. Segininya loh. Padahal kan oke-oke aja kan.
Ada orang pengen nagih utang ke Pak RT misalnya di sini. Ini kan punyanya Pak RT nih. Terus nggak mau dia. Kenapa? Saya masih punya hubungan hutang piutang sama Pak RT. Ini punyanya dia, saya nggak mau ngambil manfaat. Tuh. Segitunya itu. Orang-orang dahulu itu, ulama-ulama itu ngambil jaga waroknya. Karena warok itu kan ngejaga sesuatu yang al halalu bainun wal haramu bainun. Yang haram ini jelas, yang halal ini jelas, yang haram ini jelas. Wa bainahuma mustabihatun. Yang di antara halal dan haram ini subhat. Halal enggak, haram juga enggak, subhat. Nah, orang yang ngejaga ini, yang nggak mau main subhat, ini namanya orang yang waro, jaga. Ya kalau di kita misalnya kita punya utang, kita ngutangin sama seseorang, terus kemudian dia punya motor, udah gue pakai aja, dia punya utang sama gua, kita pakai aja, kita manfaatin motornya dia, kita pakai. Itu dalam kategori orang tasawuf itu udah riba itu. Haram itu gitu. Jadi kalau yang punya utang piutang kemudian dia mau mengambil manfaat kepada orang yang ngutanginnya, itu disebut dengan riba. Segitunya. Maka kan pernah ada cerita itu, Imam Hatim Al-Asom nyewa Ibrahim bin Adham nyewa keledai mau ke Oman, ke Aman. Nyewa dari tempatnya ke Aman. Di jalan cambuknya keledai ini jatuh. Udah dapat sekitar 100 meter baru tahu kalau cambuknya ini cepetinya ini jatuh. Lalu kemudian beliau turun dari keledainya itu, diikat, jalan kaki balik lagi untuk ngambil cepetinya ini, sabetannya ini. Katanya murid-muridnya, ngapain sih Imam? Balik aja, ngapain pakai ditaruh, diikat. Kata Ibrahim bin Adham, saya nyewa keledai ini dari sini ke Aman, bukan dari sini ke Aman balik lagi. Kalau saya ini kemudian udah jalan 100 meter balik lagi untuk ngambil, saya udah berbuat buruk sama orang itu. Kenapa? Karena saya nyewanya dari sini ke Aman. Itu waro itu. Kita nyewa Gojek di sini, dari musola. Nyampe di depan lupa, handphone ketinggalan, turun lagi jalan ke sini apa nyuruh balik Gojek ya? Meskipun Gojek ini gak oke-oke aja kan? Kan oke-oke aja. Ya udah Bang, nggak apa-apa. Kan oke-oke aja. Tapi bagi orang yang warok nggak mau itu. Kenapa? Halal sih enggak, haram sih enggak juga. Subhat ini dia nggak mau, dia ngambil urusan ngambil urusan yang sifatnya subhat. Gitu ya. Jadi segitunya mereka itu ngejaga. Kama waroda, sebagaimana telah datang apa zalika demikian itu, kullu qardin jarron naf'an fahuwa riba anin nabiyyi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al hikayatus sabi'at asrata, hikayat yang ke-17. Fi mas'alati raddil ariyati, fi mas'alati, di dalam masalah raddil ariyati, mengembalikan barang pinjaman. Kalau orang minjem, balikin. Orang ambil minjem, balikin. Qala, berkata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani fil Gunyah, di dalam kitab Gunyahnya. Ruya, telah diriwayatkan, an Ibnil Mubarak, dari Ibnil Mubarak. Ibnul Mubarak seorang tabi'in, ulama besar, faqih, siqah, rahimahullahu ta'ala, annahu, bahwasanya Ibnul Mubarak, seorang ulama besar tabi'in, karena ada siapa Ibnul Mubarak bisami, ada di Sam. Sekarang Palestina, Syria masuk Sam itu. Ibnul Mubarak ada di Sam, lagi di Sam. Yaktubu, menulis siapa Ibnul Mubarak al-hadisa, pada hadis. Jadi di Sam, pergi ke Sam, kemudian nulis hadis, untuk nulis hadis. Fan kasaro, maka pecah, qalamuhu, pulpennya Ibnul Mubarak. Jadi penanya itu untuk nulis pecah, patah. Fasta'aro, maka minjem siapa Ibnul Mubarak qalaman, pada pena. Lagi nulis nih, kemudian minjem
patah, lalu kemudian pinjam dong penanya. Falamma faragha, maka tatkala selesai siapa Ibnul Mubarak minal kitabati dari nulis, nasia, lupa siapa sih Ibnul Mubarak, lupa ini pulpennya ini yang dipinjam ini, lupa dipegang sama dia. Faja'ala, maka menjadikan Ibnul Mubarak al-qalama pada pulpen fi miklamatihi, fi miklamatihi, di tempat penanya Ibnul Mubarak. Dipikir masih punya dia ini. Habis nulis selesai, dimasukin aja ke tempat pulpennya. Terus falam maroja'a, lupa ini kalau ternyata di pulpennya pulpen pinjaman, karena nggak biasa minjem gitu, dia habis make langsung ini masukin ke tempat pulpennya. Falam maroja'a, maka tatkala kembali siapa Ibnul Mubarak ila Marwin, ke kota Marwi, jauh itu dari Sam itu, udah nyampe di kota Marwi. Ro'a, melihat siapa Ibnul Mubarak al-qalama pada pulpen. Wa arofahu, dan tahu siapa Ibnul Mubarak hu pada pulpen. Pas udah balik ke kotanya, dibuka tempat pensilnya, dibuka tempat pulpennya, lah pulpen pinjaman gua kebawa ini di sini. Apa yang dilakukan sama Ibnul Mubarak? Fatajahaza, maka bergegas siapa Ibnul Mubarak, bergegas lil kudumi, untuk datang ila Sami, ke Sam. Balik lagi dia ke Sam, bergegas. Untuk apa? Liraddil qalami, untuk membalikan pena ila sahibihi, ke pemiliknya pena. Habis ngaji begini, ngerokok bareng, kemudian lupa ambil korek, lalu kemudian nyampe di rumah, bukan korek gua nih, kira-kira balik lagi nggak ke musola? Balik lagi nggak ke musola? Itu baru korek itu. Itu baru korek itu, belum yang lain. Habis nongkrong, terus kemudian nyampe di rumah, lah bukan korek gua nih kebawa, balik lagi apa enggak? Ya udah ada WA, ngapain sih balik lagi gitu. Kayak begitu tuh ulama-ulama itu. Ini jaganya gitu. Al-hikayatus saminata, kalau minjem pulpen enggak lah di sini ya, karena bukan ahli nulis. Al-hikayatus saminata asrota, hikayat yang ke-18. Fi mas'alati domani, di dalam masalah doman, jaminan, tanggungan, doman. Ini masih bab-bab muamalah nih, bab-bab muamalah. Baik tadi utang, terus pinjaman, sekarang doman, jaminan. Wahaka, dan meriwayatkan tilmizuhu, siapa muridnya, ai muridnya Imam At-Tabari, kalau di footnote-nya itu. Tilmizuhu, siapa muridnya, ai tilmizu Ahmad bin Abi Ahmad At-Tabari. Siapa muridnya At-Tabari ini? Al-Qadi Abu Ali Az-Zujaji, yaitu Al-Qadi Abu Ali Az-Zujaji. Beliau menceritakan anna rajulan, bahwasanya seseorang, membawa siapa si rajul. Hamala, membawa siapa si rajul, orang tadi membawa sauron, sapi. Ada orang nih, Al-Qadi Abu Ali Az-Zujaji bercerita bahwa ada seseorang membawa sapi. Mintoriki koryatin, dari jalan desa ila koryatin ukhra, ke desa yang lain. Jadi ada orang tukang kurir lah kira-kiranya, kurir yang bawa-bawain sapi dari satu desa ke desa yang lain, dari satu tempat ke tempat yang lain. Li'insanin akhara, li'insanin, untuk orang, akhara yang lain. Jadi kurir lah kira-kira, dia kurir membawa sapi. Fata'arada, maka menuju lahu pada si rajul, pada orang nih, pada si kurir tadi nih, menuju lahu pada si rajul ba'dul lususi, siapa sebagian pencuri. Ternyata di tengah jalan ada pencuri ngejegat dia, dijegat dia sama pencuri. Si kurir ini lagi bawa sapi, dijegat sama pencuri. Wa khawwafahu, dan menakut-nakuti siapa si ba'dul lusus hu pada si rajul. Wa khawwafahu, dan menakut-nakuti siapa si ba'dul lusus, sebagian pencuri tadi,
hu pada si rojul, menakut-nakuti apa? Bil qatli, dengan membunuh. Illam yusallimhu, illam jika tidak yusallimhu, menyerahkan siapa si rojul hu pada sapi, hu pada saur, ilaihi kepada ba'dul lusus. Ditakut-takutin, dicegat, serahin itu sapi, kalau enggak saya bunuh kamu. Dicegat, dirampok, dibegal, serahin, kalau enggak saya bunuh kamu. Fa'atohu, maka memberikan siapa si rojul hu pada si ba'dul lusus as-saura, pada sapi. Ya karena dia takut dibunuh, sapinya, barang orang ini dikasih sama dia. Haufan karena takut, minhu dari al-qatli, minhu dari ba'dul lusus, ala ruhihi, atas ruhnya si rojul, orang tadi, libaqai mahjatihi, karena tetap hidupnya si rojul. Libaqai mahjatihi, untuk atau karena kekal, karena kekal hidupnya si rojul. Dia nyerahin itu karena takut dari si ba'dul lusus atas keselamatan ruhnya, karena dia pengen terus hidup. Maka daripada dia dibunuh, maka kemudian sapi yang kiriman ini dikasih kepada si lusus. Apa hukumnya ini? Siapa yang harus nanggung ini? Kalau ada orang kurir kemudian dicegat, lalu kemudian dirampok, nah barang konsumennya ini siapa yang nanggung? Kurirnya kah atau pemilik barangnya yang harus menanggung ini? Fahtalafa, kalau di Indonesia dikenal dengan istilah force majeure, keadaan yang di luar kendali, dan itu biasanya dibebankan kepada pemilik kalau force majeure itu. Fahtalafa, maka berbeda pendapat ulama ul waqti, siapa ulama saat itu. Ulama saat itu berbeda pendapat. Fi tagrimi, di dalam denda, kimatis sauri, nilainya sapi, min hamlihi, dari bawaannya sapi. Jadi siapa, berbeda pendapat ini ulama saat itu tentang denda. Siapa yang harus mengganti nih? Nilai sapi ini yang harganya 20 juta, ini ke siapa ini harus mengganti? Siapa yang wajib mengganti? Kurirnya kah? Atau memang ini resikonya si pemiliknya? Fa'aujaba, maka mewajibkan Abul Abbas ibnul Qasi. Siapa Abul Abbas bin Al-Qasi? Mewajibkan, seorang ulama fikih saat itu, Abul Abbas ibnul Qasi, al-gharamata, pada denda, ala hamilihi, atas yang membawa si sapi. Ala hamilihi, atas yang membawa sapi, kurirnya. Kata Abul Abbas, ini denda yang harus ganti adalah kurirnya. Kurir yang harus ganti ini. Kenapa alasannya? Li'annahu, karena bahwasanya li'annahu, karena bahwasanya hamilihi, orang yang membawa, li'annahu, karena bahwasanya hamilihi, orang yang membawa sapi ini, kurirnya ini, iftada, menebus nafsahu, pada dirinya si hamil, bima li ghairihi, dengan harta selainnya dengan harta lainnya si hamilihi. Jadi kan dia tadi kan dicegat, lalu kemudian mau ditakut-takutin, kalau enggak dibunuh. Sapinya ini kan punya barang orang. Daripada dia dibunuh, maka dia menebus nyawanya ini, ditebus dengan sapi yang itu bukan punya dia. Jadi dia menebus nyawanya dengan harta orang lain. Itulah mengapa
dia yang harus menebus, dia yang harus denda, dia yang harus bayar kerugiannya. Kenapa? Karena nyawanya dia ditebus dengan barangnya orang lain. Itulah sebabnya dia pun juga harus mengganti barang orang lain itu. Itu alasannya Abul Abbas bin Al-Qasi ini. Wahaza, dan adapun inilah pendapat bahwa yang harus menebus, yang harus mengganti, yang harus gantinya ini adalah kurirnya. Itu sesuatu sohahuhu yang mensohekan, yang membenarkan. Siapa mereka ulama? Hu pada ma fil wadi'ati, di dalam titipan. Memang inilah saat itu ulama-ulama membenarkan. Iya, memang kurirnya yang harus ganti itu. Bukan tanggung jawab pemilik, tapi kurirnya. Karena apa? Karena dia menggantikan diri dia, nyawa dia itu dengan barangnya orang lain. Tapi ada pendapat yang lain di sini. Waqala, dan berkata Abu Ja'far Al-Khanati. Siapa Abu Ja'far Al-Khanati? Kata beliau, la goromata, tidak ada denda, alaihi, atas hamilihi, alaihi, atas pembawanya sapi tadi, atas kurirnya, nggak ada denda atasnya. Ya nggak dapat denda lah dia. Kurirnya nggak dikasih denda. Kenapa kurirnya nggak wajib bayar denda? Li'annahu, karena bahwasanya si kurir, si hamilihi, ukriha, dipaksa. Ukriha, dipaksa, ala zalika, atas demikian itu. Nggak dapat denda, orang dia dipaksa kok, diancem kok. Jadi dia nggak wajib dia mendapatkan membayar denda, karena dia sendiri diancem. Kalau nggak dia dibunuh. Jadi kata Abu Ja'far Al-Khanati ini nggak wajib bayar denda. Lalu apa keputusannya ini? Fattafaqo, maka sepakat, anna Aba Ali Az-Zujaji, bahwasanya Abu Ali Az-Zujaji. Jadi Al-Haqi pernah meriwayatkan, pernah menceritakan, ro'a, melihat siapa Az-Zujaji, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fil manami, di dalam tidur, wasa'ala, dan bertanya, hu, pada Rasul. Az-Zujaji ini bertanya hu, pada Rasul, an hazil mas'alati, dari masalah ini. Ditanyalah, ketemu sama Rasul, lagi ngimpi, ketemu sama Rasul, nanya, Rasul, ini kalau barang kayak begini hilang, kewajiban siapa ini? Nanya langsung ke Rasul. Faqala, maka bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sawabu, adapun yang benar, itu sesuatu, qala, yang berkata, ustazuka, siapa ustazmu, yaitu Ibnu Abi Ahmad, ai Abul Abbas binul Qasi. Yang benar adalah ucapannya, pendapatnya Abul Abbas binul Qasi, yaitu siapa tadi itu? Yang bayar denda, yang ganti adalah kurirnya. Fafariha, maka gembira Al-Qadi, siapa Qadi Abu Ali Az-Zujaji, limuwafaqati ustazihi, karena cocok sesuai gurunya, as-shawaba, pada yang benar. Ngirang dia karena pendapat gurunya adalah yang benar. Jadi itu hukumnya itu. Ada kurir, kemudian kurirnya ini kehilangan karena dia bisa dirampok, kecurian, ya kurirnya yang harus ganti. Dia harus ganti. Tapi di kita ini bisa diganti asalkan ada asuransinya gitu. Anda kan kalau Shopee kan ada asuransinya enggak? Gitu kan, asuransinya. Kalau asuransinya diganti, kalau enggak ya enggak gitu. Al-hikayatut tasi'ata asrota, hikayat yang ke-19 fi mas'alati rodoi, di dalam masalah menyusu. Fi mas'alati rodoi, di dalam masalah menyusui. Hukiya, diriwayatkan, anil imami Syekh Abi Muhammad Al-Juwaini, dari Imam Syekh Abi Muhammad Al-Juwaini, ulama besar Imam Juwaini ini, gurunya Imam Ghazali. Annahu, bahwasanya Al-Juwaini, dakhala, masuk siapa Imam Juwaini, baitahu, ke rumahnya. Fawajada, maka menjumpai,
Fawajada maka menjumpai siapa Imam Juwaini ibnahu anaknya Imam Juwaini. Dia lagi masuk rumah menemukan mendapati anaknya. Siapa anaknya Imam Juwaini itu? Imam al-Haramain. Saat itu masih bayi. Imam al-Haramain ini Abdul Malik bin Abdullah bin Yusuf bin Muhammad al-Juwaini. Julukannya adalah Imamul Haramain. Mendapati anaknya si Imamul Haramain masih bayi ini, yartadiu sedang menyusu siapa ibnahu sadya ghairi ummihi, puting selain ibunya si ibnah. Jadi dia lagi netek kepada perempuan yang bukan ibunya, netek ditetein orang lain. Apa yang dilakukan sama Imam Juwaini? Kaget, anaknya lagi ditetein sama orang lain. Fahtatofa maka menarik siapa Juwaini. Imam Juwaini menarik pada si ibnahu minha dari ghairi ummi, yaitu dari yang menetein. Jadi lagi netein anaknya, Imam Juwaini kaget ngelihat anaknya lagi ditetein, langsung ditarik bayinya itu. Anda jangan bayangin terus ngelihat nggak itu tetenya itu. Sumanakasa kemudian membalik siapa Imam Juwaini roksahu pada kepalanya ibnahu. Langsung ditebalikin kepalanya ini, ditengkurupin ini. Wa masaha dan mengusap siapa si Juwaini batnahu pada perutnya ibnahu. Dibalik, lalu kemudian perutnya diusap-usap, maksudnya biar dimuntahin gitu, diusap-usap perutnya. Wa adkhala dan memasukkan siapa Juwaini usbu'ahu jarinya Juwaini fihi pada mulutnya ibnahu. Dibalikin, diusap perutnya, lalu kemudian tangannya ini jarinya dimasukin ke dalam mulutnya anaknya biar dimuntahin gitu maksudnya. Walam yazal dan terus menerus yaf'alu melakukan siapa Juwaini zalika demikian itu kagak keluar kan, nggak muntah-muntah. Imam Juwaini udah dimasukin dimasukin jarinya ke anaknya nih, tapi tetap nggak muntah-muntah ini, terus dilakuin hatta kharaja sehingga keluarlah zalikal labanu susu tersebut keluar akhirnya muntah. Qailan sambil berkata siapa Imam Juwaini pas sudah muntah keluar, qailan berkatalah siapa sih Imam Juwaini, yashulu jadi mudah alayya atasku mautuhu kematiannya ibnahu wala tafsudu dan tidak jadi buruk tibauhu apa wataknya ibnahu bisurbi labani ghairi ummihi sebab meminum labani asi ghairi ummihi selain ibunya si ibnahu. Ini mungkin gambarannya yang nyusuin ini perempuan yang jauh derajatnya, alimnya, solehahnya dari istrinya. Jadi dia disusuin sama seorang perempuan yang gak solehah juga, yang gak bagus juga, wataknya gak bagus, gak solehah juga, gak ahli ibadah juga. Maka kemudian Imam Juwaini gak mau ada susu dari perempuan yang tadi nih, yang dianggap tidak solehah, yang tidak baik itu masuk ke dalam perutnya anaknya. Maka kemudian dimuntahin tadi tuh, sampai dimuntahin begitu. Ketika udah muntah, Imam Juwaini langsung bilang, alhamdulillah mudahlah atasku untuk kematiannya dia. Jadi masih dia nanti meninggal bisa dalam keadaan husnul khotimah. Terus nggak rusak juga wataknya anaknya. Segitunya loh. Itu aja baru susu yang masuk. Berarti pasti ini nggak bakalan dimasukin anaknya ini dari harta yang haram, nggak bakalan masuk itu. Artinya Imam Juwaini nggak bakalan ngasih
makanan ke anaknya ini dari yang haram. Kenapa? Susu yang tadi aja itu aja dia langsung muntahin itu. Dari perempuan tadi dimuntahin tuh. Biar apa? Biar anaknya ini mudah meninggalnya. Ya husnul khotimah gampang. Terus tabiatnya tidak menjadi buruk. Segitu ngejaganya itu, ngejaga anaknya. Makanya wajarlah kemudian anaknya Imam Juwaini yaitu Imamul Haramain. Namanya julukannya itu Imamul Haramain, imam dua tanah haram, tanah Mekah, tanah Madinah. Jadi ulama besar ini anaknya ini, karena yang di dalam perutnya aja udah dijaga itu, yang di dalam perutnya aja sudah dijaga gitu. Maka saya sering bilang, kalau ada anak bandel banget, nakal banget, jangan anaknya dulu yang diomelin, babanya dulu. Coba ingat-ingat dulu bikinnya baca bismillah apa enggak, terus kemudian makanannya halal apa haram, dibanyakin tirakat apa enggak, kan gitu sih. Kalau emang kagak kayak begitu, anaknya bandel banget, wajar sudah itu. Wajar, tinggal di riyadhohim. Nah, summa kemudian lama kabira, tatkala besar, tatkala sudah besar, al imamu siapa imam, Imamul Haramain sudah besar, karena ada siapa Imamul Haramain, iza hasolat, jika berhasil, tatkala berhasil, tatkala terjadi, iza hasolat, tatkala terjadi, lahu pada si imam, terjadi kabwatun, beribet. Ngerti beribet? Kalau ngomong tuh beribet. Apa beribet itu apa ya? Ya kalau ngomong itu beribet gitu, susah. Ai maksudnya sikolun, berat. Fil lisani, di dalam lisan. Fil munazarati, di dalam berdebat. Setiap kali terjadi saat Imamul Haramain ini berdebat, berdiskusi, tukar pikiran tentang sesuatu kepada orang-orang, lalu kemudian mulutnya ini ribet gitu, berat ngucapin sesuatu ini, apa nggak fasih gitu loh, beribet ngomongnya. Apa yang kata Imam Haramain ngomong? Yaqulu, maka berkata Imamul Haramain, hazihi, adapun ini sebab tadi ini ribetnya mulut saya ini, itu min baqoya tilkar rod'ati, dari sisa susuan tersebut. Min baqoya tilkar rod'ati, dari sisa susuan tersebut. Jadi kan ya kira-kira ini kan dipotong ceritanya. Imam Haramain diceritain bapaknya, dulu kamu ini terjadi begini. Terus kemudian udah dimuntahin. Nah, itu saja masih berefek itu, kata Imam Haramain. Kalau saya lagi ngomong kemudian beribet mulut saya, berat mulut saya, itu adalah sebab dari sisa susu yang udah dimuntah, itu masih ada sisa dari hasil susuan tadi. Segitu pengaruhnya itu. Apalagi susu sapi. Susu sapi kan? Susu sapi, makanan yang halal. Kayak apa coba ribetnya nih, beratnya. Bukan cuma mulutnya yang berat, kakinya yang berat. Mau ke masjid, mau ke musola, mau ngaji, mau apa, berat banget kakinya. Mau ngaji, matanya berat banget. Mau ngeliat tiktokan, enteng banget. Mau dangdutan, enteng banget kakinya. Itu karena bukan sisa lagi, masih banyak banget di badan kita ini yang mungkin saat itu masih kecampur. Nah, maka caranya ya dibersihin. Ngebersihinnya itu ya zikir. Afdhalul zikirnya itu adalah la ilaha illallah. Itulah cara untuk cuci darah. Istilah cuci darah, cuci yang berat-berat di dalam tubuh kita. Al-hikayatul isruna, hikayat yang ke-20, fi mas'alatil aqiqati, di dalam masalah akikah. Al-hikayatul ula, cerita yang pertama tentang akikah ini, fi adami karohati, di dalam tidak makruh, taksiri, memecah, izomil aqiqati, tulang-tulang daging akikah. Tidak makruh hukumnya memecah tulang-tulang daging akikah. Kan masih ada di zaman kita juga ya. Itu daging akikah itu jangan dipecah-pecahin tulangnya, gitu kan ya. Itu hukumnya tidak makruh. Karena ada Al-Habibu Idrus ibnu
Idrus bin Umar Al-Habasi. Habib Idrus bin Umar Al-Habasi. Amaro memerintahkan siapa Habib Idrus, bikasri dengan memecah, azmil akikoti tulang daging akekah. Azmil akikoti tulang daging akekah. Kenapa beliau ini memerintahkan tulang daging akekah itu dipecahkan? Kenapa? Tafaulan, karena tafaul. Tafaul itu ya berdoa dengan sebuah sikap. Tafaul. Jadi dia memecahkan daging akekah ini, memecahkan tulang akekah ini, tafaulan bin kisari, dengan memecah kibril mauludi, kibril mauludi, sifat sombongnya anak. Jadi dia memecah tulang itu, tafaul, berdoa, berharap agar kesombongan si anak ini juga pecah. Kenapa alasannya seperti itu doanya, tafaulnya? Lianna, karena bahwasanya aksaro, mayoritas, auladi hazaz zamani, anak-anak zaman sekarang, zaman now. Zaman now-nya ini ratusan tahun yang lalu nih, bukan Gen Z, bukan, masih Gen A kali. Kalau sekarang udah pentok nih, udah Gen Z gitu ya. Mungkin masih Gen A itu ratusan tahun ini. Mayoritas anak-anak zaman ini yang ratusan tahun yang lalu nih, zamannya Habib Idrus ini, yatajarrauna, berani mereka. Yatajarrauna, berani siapa si aulad, ala abaihim, atas ayah-ayah mereka, wa ummahatihim, dan ibu-ibu mereka, wa masyayihim, dan guru-guru mereka. Bapaknya dihajar, bapaknya dibunuh, ibunya disiksa, gurunya dilaporin ke polisi. Gitu ya. Gara-gara ngomelin muridnya, dilaporin ke polisi gurunya. Itu makanya anaknya itu akekah, tulangnya dihancurkan. Kenapa? Tafaul. Jadi kalau Anda daging akekah, tulang akekah dipecahin, kok dipecahin sih? Jangan dipecah itu. Pecahin, tafaul, biar anak ini gak bandor, kagak bangor, kagak berani banget sama babanya, kagak berani banget sama emaknya, gak berani banget sama gurunya, jangan ngelawan mulu. Maka dipecahkan itu. Al-hikayatus saniyah, hikayat yang kedua dari masalah akekah ini. Fi sunniyati, di dalam kesunahan, tasmiyatis sikti, di dalam kesunahan tasmiyatis sikti, menamai anak keguguran. Menamai keguguran, anak yang keguguran. Jadi kalau anak keguguran tetap disunahkan untuk dinamai. Qala, berkata Abdurrahman bin Yazid bin Muawiyah. Berkatalah Abdurrahman bin Yazid bin Muawiyah, balagoni, telah sampai nih padaku. Ada cerita, ada riwayat, katanya beliau ini, annasikto, bahwasanya bayi yang keguguran, bayi keguguran, yasrohu, berteriak, siapa sikto, yaumal kiamati, pada hari kiamat, waro'a abihi, di belakang ayahnya. Ada bayi yang keguguran, nanti di hari kiamat dia akan teriak di belakang ayahnya. Fayakula maka berkata siapa sikto, teriaknya ini sambil berkata, anta, kamu, doyatani, menyia-nyiakan kamu nih padaku, wataroktani, dan meninggalkan kamu nih padaku, la isma, tidak punya nama, li, padaku. Jadi digugat sama anaknya, "Wah, ente kenapa kagak ngasih saya nama?" Gitu, kira gitu. Saya didiemin aja, dikubur-kuburin aja, kagak dinamain gitu. Faqala, maka berkatalah Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ketika Syekh Abdurrahman bin Yazid bin Muawiyah ini bercerita, meriwayatkan ini, maka Umar bin Abdul Aziz bertanya kepada beliau, kaifa, bagaimanakah, waqad la yudra, dan sungguh tidak diketahui, annahu, bahwasanya sikto itu gulamun, laki-laki, au jariyatun, atau perempuan. Kata Umar bin Abdul Aziz, bagaimana kita mau namain, kita sendiri nggak tahu dia itu laki-laki atau
perempuan orang keguguran udah. Apa katanya? Faqala, maka berkata Abdurrahman, siapa Abdurrahman? Minal asma'i, dari nama-nama. Sudah namai saja. Minal asma'i, dari nama-nama. Ma, sesuatu yajma'uha, yajma'uhuma, yang terkumpul, yajma'u, yang terkumpul apa ma huma, pada keduanya. Keduanya gulam dan jariyah, nah laki-laki maupun perempuan. Udah, kasih aja nama, yang nama itu terkumpul kalimat yang menunjukkan laki-laki maupun menunjukkan perempuan. Seperti apa? Ka Hamzata, seperti nama Hamzah. Hamzah ini kan nama laki-laki, tapi ada tamar butohnya di situ. Tamar butoh yang menunjukkan perempuan. Wa amarota, dan amaroh. Wa tolhata, tolhah. Tolhah laki-laki, tapi ada tamar butoh di situ yang menunjukkan perempuan. Wa atabata, dan atabah. Ya, jadi namai saja nama-nama yang di dalamnya terkandung laki-laki maupun perempuan. Al-hikayatul hadiyatu wal isruna, hikayat yang ke-21. Fi mas'alatit tadawi, di dalam masalah berobat, bil khomri, dengan khomer. Gimana hukumnya berobat dengan khomer? Berobat dengan barang-barang yang memabukkan. Bagaimana hukumnya? Bagaimana ceritanya di sini? Anil Fudail bin Iyad, dari Imam Al-Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu, annahu, bahwasanya Imam Fudail hadoro, hadir, siapa Fudail, inda tilmizin, di sisi seorang murid, hadorohu, yang hadir, hu, pada si murid, al mautu, apa mati. Imam Fudail suatu hari datang, hadir ke seorang murid yang lagi mau meninggal, sakaratul maut, hadorohul maut tadi. Faja'ala, maka menjadikan siapa si Fudail, yulakkinuhu, mentalkin. Yulakkinuhu, mentalkin siapa Imam Fudail, hu, pada murid, as-sahadata, mentalkin sahadat. Imam Fudail datang ke seorang murid yang lagi sakaratul maut, lalu kemudian Imam Fudail mentalkin sahadat kepada si murid. Tapi yang terjadi adalah walisanuhu, dan sedangkan mulutnya, lisannya si tilmiz, layantiku, tidak dapat berucap, layantiku, tidak dapat berucap, biha, dengan sahadah. Ditalkin mulutnya nggak bisa nih ngucapin sahadat ini, nggak bisa. Fakarroro, maka mengulang-ulang siapa Imam Fudail, pada sahadat, alaihi, atas si murid. Faqala, udah diulang-ulang sekali, ucapin asyhadu alla, nggak bisa itu. Berulang-ulang nggak bisa, sampai kemudian si muridnya ini yang lagi sakaratul maut ngomong. Faqala, maka berkata siapa si tilmiz, si murid, la aqulu, tidak bisa mengucap aku, pada sahadat. Wa ana, sedangkan aku bariun, bebas, minha, dari syahadat. Kata dia, saya nggak bisa ngucapin sahadat dan saya terbebas dari sahadat. Summa mata, kemudian mati. Ngomong ini bisa, la aquluha wa ana bariun minha, bisa ngomong begitu, tapi ngucapin sahadat tidak bisa. Summa mata, kemudian mati. Jadi kalau ada orang kemudian dia ahli maksiat, lalu kemudian dia mau meninggal, bisa ngucapin sahadat, cuma ada di sinetron. Nah, sinetron itu orang nggak pernah kok ngucapin zikir, nggak pernah ngucapin sahadat. Lalu kemudian kok gampang banget ngucapin asyhadu, di sinetron, udah itu di sinetron. Nih dia nggak bisa ini ngucapin kayak gini, nggak bisa, mulutnya nggak bisa ngucapin itu. Tapi ngucapin la aquluha wa ana bariun minha, ini bisa. Setelah ngucapin itu summa mata, kemudian mati si tilmiz. Fahoroja, kemudian keluar al Fudail, siapa Imam Fudail, min indihi, dari sisinya si murid, wahwa, sedangkan si Imam Fudail, wahwa, dan hale utawi Imam Fudail itu ya beki, sambil nangis siapa Imam Fudail. Keluar dari rumah itu nangis dia. Nangis, kenapa nangis? Karena gagal nyelamatin muridnya. Summa ro'ahu, kemudian melihat siapa Imam Fudail, hu, pada si murid, ba'da muddatin, setelah satu masa. Ba'da muddatin, setelah satu masa, fi manamihi, di dalam tidurnya si Imam Fudail.
Beberapa minggu kemudian, beberapa masa kemudian, ngimpi dia ketemu sama muridnya. Wahwa dan hadapun si murid, si tilmiz, wahwa dan adapun si murid, si tilmiz, itu yushabu sedang diseret. Itu yushabu sedang diseret bihi dengan murid, finnari di dalam neraka, finnari ke neraka. Yushabu diseret bihi siapa si tilmiz, finnari ke arah neraka. Dia ngimpi ngelihat si murid tadi lagi diseret ke arah neraka. Faqala maka berkatalah Imam Fudail lahu pada si murid, ya miskinu wahai miskin, bima sebab apakah nuziat dicopot min kadarimu al ma'rifatu apa ma'rifat. Wahai miskin, wahai orang yang sengsara, sebab apa makrifat kamu itu dicopot? Maksudnya itu sebab apa kamu itu sampai nggak bisa ngucapin syahadat itu sebab apa? Kok sampai kamu nggak bisa dicopot makrifat kamu itu? Kamu nggak bisa ngucapin syahadat itu sebab apa? Faqala maka berkatalah siapa si tilmiz, ya ustazu hai ustaz, karena ada bi denganku illatun penyakit. Illatun penyakit, aku ini punya penyakit. Fa'ataitu maka aku datang ba'dol atibai ke sebagian dokter. Ba'dol atibai ke sebagian dokter-dokter. Faqala maka berkata siapa ba'dul atiba li padaku. Aku datang ke dokter-dokter, lalu ada dokter yang ngomong ke saya begini, tasrobu kamu minum fi kulli sanatin di tiap tahun, fi kulli sanatin di tiap tahun, kodahan satu wadah, satu gelas, satu wadah, satu gelas minal khomri dari khomer. Wa illam taf'al dan jika tidak melakukan siapa kamu, tabqa maka akan terus menerus siapa kamu, tabqa maka akan terus menerus minka darimu, tabqa maka akan terus menerus minka darimu, illatuka apa penyakitmu. Kata dokter, nih ya setiap tahun loh ya ini, bukan setiap hari, bukan setiap minggu, setiap tahun minum ini. Minum satu gelas, satu kodah homer. Kalau kamu nggak ngelakuin ini, maka penyakitmu nggak bakalan hilang. Itu setahun sekali loh ya, bukan sehari sekali, apalagi seminggu sekali. Setahun sekali. Fakuntu maka ada siapa aku, asrobuha meminum siapa aku, ha pada homer tadi, fi kulli sanatin di tiap tahun saya minum itu satu kodah itu, li ajlit tadawi karena arah pengobatan. Dia aja niat ngobat ya, dia minum homer bukan buat enak-enak, bukan dia minum homer bukan buat nikmatin buat enak-enak, tapi untuk berobat. Yang itu pun juga 1 tahun sekali doang dia minum itu, nggak bisa dia baca syahadat. Makanya mudah-mudahan terjagalah semua kita. Nauzubillah min zalik. Allah mudah-mudahan memberikan kita kekuatan istiqomah lahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fana ya karim waghfir lana ya rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nastaudiuka bima qara'na wa sami'na fardudhum inda hajatina. Allahumma ij'alna waj'al auladana wa talamizana min ahli ilmi wa min ahli khair wa la tajawayya min ahli syarri wa min ahli jahal bihaqqi rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.